Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 333, Mampu bersaing denganku. Huang Xiaolong tersenyum tipis mendengar Lu Kai bertanya tentang kekuatannya saat ini. Menurutmu, berapa kekuatanku saat ini? Lu Kai terdiam sejenak, lalu berkata, dasar bajingan kecil, kau tidak bisa dinilai dengan logika biasa. Tahun itu, saat kau berpartisipasi dalam pertempuran kota Kekaisaran Duanren, kau baru saja menembus alam Xiantian. Sekarang, kau mungkin sudah mencapai tingkat keempat Xiantian, kan? Lu Kai menyipitkan matanya sambil menatap wajah Huang Xiaolong untuk melihat reaksinya. Xiantian tingkat keempat. Memikirkan apa yang diwakili oleh Xiantian tingkat keempat, Lu Kai tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Xiantian tingkat keempat, alam Xiantian tingkat menengah, tidak ada satu orang pun di seluruh kerajaan Luotong yang dapat menandingi kekuatan semacam itu. Lupakan kerajaan Luotong, bahkan beberapa kerajaan tetangga tidak memiliki ahli Xiantian tingkat keempat. Berapa umur Huang Xiaolong? Tidak lebih dari 23, kan? Melihat Lu Kai menatapnya dengan mata terbelalak, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya sedikit tak berdaya. Respons Huang Xiaolong mengejutkan Lu Kai, dan dia kemudian menghela napas lega, menyeringai, lihat, bukankah sudah kukatakan, tidak peduli seberapa jeniusnya dirimu, bagaimana mungkin kau bisa menembus Xiantian tingkat menengah secepat itu? Huang Xiaolong terdiam menatap temannya. Jadi, apakah kau sekarang berada di puncak Xiantian tingkat ketiga? Lu Kai tak kenal ampun. Puncak tahap ketiga Xiantian akhir. Huang Xiaolong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Lu Kai melanjutkan, orde ketiga Xiantian akhir. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya lagi. Puncak pertengahan Xiantian orde ketiga. Lu Kai mencoba lagi. Dia mendapat tanggapan yang sama dari Huang Xiaolong. Wajah Lu Kai penuh dengan keraguan, tidak mungkin, kalau begitu, kamu adalah seorang Xiantian tingkat ketiga. Dengan kecepatan kultivasimu, tidak mungkin kamu hanya seorang Xiantian tingkat ketiga. Huang Xiaolong tertawa, aku benar-benar bukan seorang Xiantian tingkat ketiga. Bukan Xiantian tingkat ketiga. Lu Kai tertegun sejenak, lalu sebuah pikiran mengejutkan muncul di benaknya, mungkinkah? Di atas Xiantian tingkat keempat. Huang Xiaolong mengangguk. Lu Kai tertawa dan berkata, dasar bocah aneh, kau benar-benar berhasil menembus alam Xiantian tingkat keempat dengan sangat cepat. Mendengar Huang Xiaolong mengonfirmasi bahwa ia telah menembus alam Xiantian tingkat keempat, Lu Kai benar-benar bahagia untuk temannya. Kalau begitu, kau sekarang berada di tahap Xiantian tingkat keempat pertengahan atau akhir? Tanya Lu Kai. Huang Xiaolong merenungkan jawabannya, dapat dianggap sebagai alam Xiantian tingkat tinggi. Meskipun Huang Xiaolong dapat mengalahkan alam Saint Zhao Chen, dia masih merupakan puncak ordo ke-10 Xiantian akhir, oleh karena itu, dia dianggap sebagai alam Xiantian tingkat tinggi. Lu Kai benar-benar tercengang mendengar jawaban acuh tak acuh Huang Xiaolong, bola matanya membulat seolah hendak copot, tatapan itu tidak ada bedanya dengan tatapan makhluk asing yang tidak dikenal. Dapat dianggap sebagai alam Xiantian tingkat tinggi. Lu Kai menarik napas dalam-dalam, dia berasumsi bahwa betapapun berbakatnya Huang Xiaolong, dalam rentang waktu beberapa tahun yang singkat, sudah di luar kebiasaan untuk maju ke Xiantian tingkat keempat, tetapi sekarang. Puncak akhir Xiantian Orde ke-6. Lu Kai mencoba. Lu Kai berpikir bahwa, dapat dianggap sebagai, yang dikatakan Huang Xiaolong berarti dia belum melangkah ke Orde ke-7 Xiantian, tetapi sangat dekat untuk menerobos ke Orde ke-7 Xiantian. Huang Xiaolong tersenyum kecil mendengar tebakan Lu Kai, tak lagi mengakui atau menyangkal, anggap saja dia berada di puncak tahap akhir Xiantian tingkat ke-6. Pada saat ini, pemilik restoran bergegas ke meja mereka dengan ekspresi cemas. Di depan Huang Xiaolong dan Lu Kai, dia berbicara dengan mendesak, Tuan Muda Huang, Pangeran Lu Kai, cepat lari. Baru saja, Perdana Menteri Wu Feng memerintahkan untuk mengunci kota, semua penjaga kota bergegas ke sini. Huang Xiaolong mengangguk. Berbicara dengan Lu Kai, Huang Xiaolong sudah mengetahui bahwa Wu Feng dan sebagian besar menteri kerajaan Luotong mendukung Lu Jing. Wu Feng juga telah tunduk pada kultus Dewa Angin, itulah sebabnya Huang Xiaolong tenang. Mengangkat cangkirnya, dia menghabiskan anggur di dalamnya. Melihat reaksi Huang Xiaolong dan Lu Kai yang tidak tergesa-gesa, pemilik restoran mendesak mereka, Tuan Muda Huang, Pangeran Lu Kai, cepatlah pergi, kalau tidak, akan terlambat. Kudengar pemimpin Sekte Dewa Angin dan sekelompok ahli Sekte Dewa Angin sedang bergegas, mereka mungkin berada tepat di luar gerbang kota. Tepat saat suara pemilik restoran berakhir, momentum yang luar biasa menyelimuti seluruh kota kerajaan Luotong seperti banjir hukuman ilahi dari surga, tidak ada satu inci pun tanah yang luput. Rakyat jelata yang tinggal di kota itu ketakutan, merasa takut dan putus asa atas musibah yang tiba-tiba tak terduga itu. Bahkan Lu Kai yang awalnya tenang pun terpengaruh, rasa gentar berkelebat di matanya yang menjalar sampai ke lubuk hatinya, rasanya seperti ada gunung yang tak dapat diatasi menekan jiwanya, membuatnya sulit bernapas.
Sedangkan Huang Xiaolong terkejut, alam suci. Wah, ini tidak terduga. Bertemu dengan alam suci di tempat kecil ini, seseorang dari kultus Dewa Angin. Tidak mungkin, sekte kecil seperti kultus Dewa Angin tidak mungkin memiliki keberadaan seperti itu. Kalau begitu, itu pasti orang-orang dari Dewa Templar. Pada saat yang sama di luar, Ao Baixue, yang melepaskan aura Saint Realm-nya, terbang lurus menuju restoran lezat dengan kecepatan angin yang luar biasa. Dalam sekejap mata, Ao Baixue, Fan Yiming, dan para ahli kultus Dewa Angin berhenti tepat di atas restoran lezat. Salam, Tetua Ao, pemimpin Fan. Perdana Menteri Wu Feng, yang telah membawa pengawal kota untuk mengepung restoran lezat sejak awal, bergegas maju untuk memberi hormat kepada Ao Baixue dan Fan Yiming bersama dengan Menteri Kerajaan Luo Tong lainnya, sambil berlutut. Ao Baixue mengangguk, membiarkan mereka berdiri. Sambil menyebarkan indera spiritualnya, ia langsung mengunci kelompok Huang Xiaolong yang terdiri dari 3 orang. Huang Xiaolong, Lukai, kalian dikepung dari semua sisi, cepatlah keluar dan berlutut di hadapan Tetua Ao. Pemimpin Fan Yiming melangkah maju, sambil berteriak keras. Suasana hening di sekitar. Beberapa detik kemudian, pintu restoran terbuka, Huang Xiaolong keluar bersama Lukai dan hantu raksasa Feng Yang. Tatapan Huang Xiaolong bertabrakan dengan Ao Baixue di udara, badai tak terlihat pun melanda. Fan Yiming mencibir dingin saat melihat Huang Xiaolong muncul, kau Huang Xiaolong. Bocah, di hadapan Tetua Ao, mengapa kau tidak berlutut dan memohon belas kasihan? Aku yakin kau sudah tahu bahwa Tetua Ao adalah ahli alam Saint. Membunuhmu adalah hal yang mudah. Huang Xiaolong hanya melirik Ao Baixue, benarkah? Namun, Lukai pucat pasi saat melihat Ao Baixue, seorang ahli Saint Realm. Pemuda ini ternyata adalah seorang ahli Saint Realm. Ahli Saint Realm, eksistensi yang jauh di atas legenda. Setelah mengatasi keterkejutannya, Lukai menoleh ke arah Huang Xiaolong, saudaraku, aku telah menyeretmu ke bawah, aku minta maaf. Dalam pandangannya, meskipun Huang Xiaolong sangat berbakat untuk mencapai puncak tahap ke-6 Xiantian di usianya, dia masih belum bisa menjadi lawan bagi ahli alam Saint. Di hadapan ahli alam Saint, entah dia berada di puncak Xiantian akhir Orde ke-6 atau Xiantian Orde pertama, hasilnya sama saja, membunuh dengan satu gerakan. Huang Xiaolong menatap Lukai dengan pandangan meyakinkan, lalu berkata, jangan khawatir. Jangan khawatir. Ao Baixue tertawa, Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Zhang Fu sekarang berada di kota Kekaisaran Duanren. Apakah menurutmu mereka bisa datang ke sini untuk menyelamatkanmu dari kota Kekaisaran Duanren? Huang Xiaolong menghadapi Ao Baixue dengan acuh tak acuh, apakah kau pikir kau masih bisa melukaiku seperti yang kau lakukan tahun itu? Tahun itu, Ao Baixue sengaja melukai Huang Xiaolong di depan Lilu, skor ini, Huang Xiaolong tidak pernah melupakannya. Ao Baixue tertawa lebih keras mendengar kata-kata Huang Xiaolong, matanya menilai Huang Xiaolong dari atas ke bawah, kau mencoba mengatakan bahwa dengan kekuatanmu saat ini kau dapat bersaing denganku. Denganku, seorang Master Alam Saint Orde pertama tingkat menengah. Nada suaranya penuh dengan ejekan. Para pakar dari kultus Dewa Angin ikut tertawa mengejek bersama Ao Baixue.